Oke, thank you so much. 18 Gimana? September. Iya, di 15. 15. Ya. Gimana nih Kak, umur baru harapannya apa atau ada yang bisa ceritain di sini umur yang baru ini? Oke, ya terima kasih semuanya. Ya alhamdulillah bisa sampai umur segini ya. Berharap nanti panjang umur, sehat selalu. Mendoakan diri sendiri. Ya umurnya masih muda kali ya, masih umur kepala tigaan. Ya terima kasih, kemarin berulang tahun memang yang ke 30 berapa ya, saya juga lupa umur saya ini berapa. Ke 17 tahun mungkin. Ya ke 36 kemarin tanggal 15 September. Oke. Mungkin ada Wish-nya yang apa Kak? spesial. Iya. Iya, ulang tahun kemarin. Eh, apa yang spesial ya? Saya ingat-ingat dulu nih karena udah beberapa hari yang lalu soalnya. Yang spesial di tahun ini luar biasa sih. Apa tuh luar biasa kenapa Kak? Ya seneng aja karena masih banyak yang sayang ya, masih banyak yang ngucapin gitu. Nggak expect sih, maksudnya hampir 2 tahun ini kan 3 tahun benar-benar kayak lebih fokus ke urusan bisnis ya, daripada belum mau ambil terima job 2 tahun ini. Jadi ternyata masih ada yang ingat. Masih Iya, saya sih udah speechless aja, nggak berharap banyak gitu ya sih, ya udahlah gitu. Ternyata dikasih surprise sama orang-orang terdekat, dikasih surprise juga masih ramai gitu yang ngucapinnya gitu. Fans-fans juga masih, ternyata masih mereka pada masih ada semua ya. Aku kira udah bubar. Nggak, seneng banget, jadi ya itu aja ekspektasinya di situ. Kan sempat nggak ambil job ini, terus kemana aja sih Kak? Kesibukannya apa sih? Kesibukannya apa Kak setelah nggak aktif di TV? Ya banyak yang nanya gitu, kenapa belum mau ambil job gitu. Bukan nggak ada job ya, belum mau ambil gitu karena pada saat itu masih fokus ke urusan bisnis sebenarnya. Sebenarnya masih di dunia entertainment sih, cuman lebih ke di belakang layar gitu, jadi produser gitu. Ya biasalah, cari recehan lah bos gitu. Nah, bikin production house, terus ngembangin beberapa bisnis sih. Berapa ya? Ya adalah gitulah beberapa bisnis yang jalan lah. Tapi lebih dari 1 kurang dari 10. Tapi akhirnya kamu kenapa maksudnya lebih nyaman di belakang layar Kak atau di depan layar sendiri justru berakting? Sebenarnya memang dari awal cita-citanya kan memang pengen jadi produser sih gitu. Kalau jadi nggak mau pulang pagi ketemu pagi ya, kayak nggak ada waktu sebenarnya gitu. Tapi suka dengan dunia entertainment, jadi khusus saya pilih untuk besarin nih bisnis, lagi pula chance dan peluangnya besar gitu. Jadi udah fokusin, karena kalau misalnya syuting dulu tuh banyak jalan bisnis juga sambil syuting itu nggak maksimal gitu, bener-bener nggak maksimal. Jadi sometimes lagi syuting pegang handphone, pegang laptop gitu, habis itu apa namanya waktunya juga nggak ada gitu, bener-bener nggak ada tidur, nggak ada istirahat, mikir ini hidup macam apa ya. Ya kayak seperti itu gitu, jadi pengen ada waktu. Tahu kan kalau sinetron ya, kita tahu lah semua sinetron ya, apalagi kan kalau pegang peran yang inti gitu kan, jadi satu hari itu harus ditargetin sekian scene, sekian episode, harus nunggu skenario gitu, harus kejar rating, harus supaya terus ini gitu. Itu mulai terasa dulu waktu dari selesai tukang bubur naik haji kan, saya pindah tuh ke dunia terbalik gitu. Habis itu ambil lagi tuh udah mulai merasa kayak bener-bener gak ada waktu. Gila ya, udah umur segini ya gitu kayak berasa aja waktu itu cepat banget berlalu gitu. Nah kenapa saya fokuskan untuk di belakang layar gitu, sebenarnya untuk nge-break aja sih, untuk supaya nggak stres juga ya. Terus masih ada impian-impian yang belum kecapek nih gitu. Jadi saya memutuskan, sempet dibilangin sama orang-orang apa nggak sayang Pak, lagi di puncak karir nih gitu, lagi coba lagi banyak tawaran nih, ini apa segala macam. Saya bilang nggak sih, rezeki itu sudah ada Allah yang atur, saya nggak takut. Jadi saya mau mulai dari bisnis saya dari nol, dan alhamdulillah sampai sekarang sustain, seneng banget gitu. Jadi sekarang punya waktu, dan setiap tahun juga udah bisa liburan gitu, bisa sebulan di Eropa jalan-jalan gitu. Sekarang udah bisa naik jadi setahun 2 kali, jadi cuman kerja 10 bulan, 2 bulannya bisa have fun. Kan udah tercapai, ada plan menikah? Wah, itu tuh pertanyaan yang saya takutin sebenarnya.
Nih mas-masnya udah pada nikah belum nih? Saya belum. Berarti sama lah. Cuma 2 kali mereka. Marriage is not competition ya. Nikah itu bukan kompetisi. Jadi walaupun saya bersaudara ada 7, saudara saya yang lain sudah menikah semua, tapi bukan kompetisi gitu. Masalahnya kan kita menikah harus ketemu orang yang tepat. Kita harus menemukan orang yang cocok, karakter kita cocok gitu. Jangan sampai nanti kita berharap nikah itu bisa lebih bahagia, ternyata tidak menjadi bahagia seperti itu gitu. Dan saya sih nggak muluk-muluk ya, kalau misalnya untuk saat ini belum menikah ya udahlah, terima nasib aja dulu ya. Saya single ya berarti masih ada waktu untuk melakukan banyak hal gitu, masih bisa fokus melakukan banyak hal kayak gitu. Iya, kriterianya ada. Kriteria buat mendampingi hidup ideal itu seperti apa? Sekarang udah nggak pakai kriteria lagi aja lah, nggak tahu ya. Ya mau aja lah, itu kriteria pertama yang mau. Yang penting mau dulu gitu. Tapi nggak ada desakan dari keluarga. Awal-awal sih nyokap sih ngedesak banget ya sama bokap ya. Tapi bokap kan udah alhamdulillah. Sorry. Nyokap sama bokap sih awal-awal pada ngedesak ya, untuk segera menikah. Cuman ya aku sih nggak nyalain gitu. Maksudnya sometimes kan memang kita di Indonesia ini seperti kayak udah menikah belum, udah ini ya, wajar lah gitu. Tekanannya sangat banyak sekali, apalagi kita sangat orang-orang intens banget ya mikirin masalah pasangan seperti itu. Mungkin dari aku sendiri sih yang orangnya agak sedikit rumit gitu ya, orang yang mungkin merasa bahwa menikah tuh sekali dalam seumur hidup gitu, terus menikah juga harus ketemu dengan orang yang pas gitu, jadi tidak mau salah dalam memilih gitu. Semakin nambah Kak, umur, ini- kriteria wanita semakin berubah nggak sih Kak? Atau Kayak lebih- selektif gitu menilai. I don't know, aku juga nggak tahu harus selektif atau enggak, tapi harus selektif lah ya. Tipikal kayak aku yang perfeksionis sih kayaknya harus mikirin, tapi yang paling penting adalah harus cocok gitu aja. Ya, karakternya harus cocok gitu. Oke Kak, ini kemarin kamu baru dapat ucapan selamat juga dari Ayu. Nih kalau di Indonesia Ayu tuh sampai fansnya pada bertengkar kayaknya dari Instagram saya tuh. Iya tuh gimana Malaysia sih siapa namanya? Putri Sarah tuh. Malaysia di sini Ayu Putri. Kak? Itu gimana sih Kak? Dapat ucapan dari Ayu dan kamu juga masih dijodoh-jodohkan dengan Ayu Ting Ting. Sama Ayu so far sih baik-baik aja ya. Terus beliau itu kalau nggak salah sih ngucapinnya by direct message, malah DM di awal, malah sebelum ngucapin di komen gitu, ucapinnya gitu. Terus ya aku balas aja terima kasih gitu, sebagai temen kan harusnya aku aja kalau dia ulang tahun juga aku ucapin lah gitu. Dan bukan cuman Ayu, semuanya juga begitu. Misalnya ada teman-teman juga ya diucapin juga lah kalau mereka ulang tahun, itu kan hari bahagianya, jadi kita harus ikut bahagia juga, harus ikut bahagia kalau mereka bahagia. Tapi sosok seperti apa sih Kak Ayu itu? Di mata kamu cantik kah atau seperti apa sih? Wah, jebakan Batman banget nih pertanyaannya nih. Cantik lah ya pasti ya kan? Masuk kriteria? Kriteria atau kriteria nggak sih Ayu itu? Wow, Kriteria wow, cowok. wow. Maksudnya Secara fisik gitu Kak? Secara fisik, secara sifat. Sejauh ini sih Ayu baik banget ya sama saya ya gitu. Maksudnya sometimes kan juga ada teman-teman di dunia entertainment yang kalau kita udah kadang mulai nggak aktif atau apa juga dia udah mulai mandang sebelah. Tapi kalau Ayu sih enggak sih, seperti biasa aja, dia nggak berubah sama sekali sama saya ya. Jadi aku proud sih ke situnya gitu melihatnya. Kak, soal rumah baru gimana Kak? Apa? Rumah baru, katanya bikin rumah baru. Oh, oke. Mau lanjutin ini ya. Apa itu? Jadi so far sampai sama Ayu sampai saat ini sih hubungannya baik-baik aja, masih sering komunikasi juga. Terus juga biasa komunikasinya mungkin kadang-kadang Ayu tanya kalau misalnya lagi traveling, nanya di sana gimana gitu. Terus bagus nggak tempatnya atau apa gitu. Biasa lebih ke sharing sih, lebih ke sharing. Terus dia sering ngucapin juga kalau ada event atau acara tertentu, misalnya kemarin ulang tahun dia ucapin gitu. Dan sebaliknya saya pun begitu gitu. Itu karena sebuah pertemanan yang baik, juga respect, hormat sama orang lain seperti itu. Tapi Kak, respon kamu kalau gimana sih Kak? misalnya Maksudnya nanti kamu misalnya nih ya awal-awal kalau bisa berlabuh dengan Ayu karena dua ada fans seperti apa? iya.
banyak siap nggak banget, dengan semua? banyak banget yang baper kan. Iya. Kalau sama saya nggak tahu ya gimana harus ngomongnya ya. Karena kalau fans kan memang punya hak untuk bersuara gitu, nggak mungkin juga saya nutupin mereka, jangan ngomong kayak gitu, jangan ngomong kayak gitu gitu. Jadi so far apapun yang terbaik lah buat semuanya, seperti itu. Dia makin mirip artis Korea gimana? Apanya yang mirip artis Korea? Ampun. Makin penampilan makin mirip Korea, makin suka Korea dia. Eh. Kamu ini suka Korea nggak atau gimana? Mungkin karena lagi tren aja sih, lagi tren jadi berusaha untuk ngikut tren aja gitu. Kak Andi kan suka ini lagi. Mungkin karena mata saya sipit kali ya. Mata sipit, kulit putih, nah Iya, itu ada tuh. mirip Tuh, ya. jadi dianggapnya mirip gitu. Ya alhamdulillah lah, kalau itu baik ya saya terima. Soal rumah baru gimana Kak? Hah? Rumah baru. Rumah baru. Tadi Apa? Rumah baru katanya bikin Rumah baru. Oh iya, untuk rumah baru itu sebenarnya apa ya? Biar ini nih. Jadi ceritanya gini. Sebenarnya aku tuh kan suka beli tanah ya, invest ya, dibandingkan untuk beli sesuatu yang yang turun gitu investnya gitu. Dan suatu hari pas covid gitu sebenarnya ada temen lagi minta kerjaan seperti itu karena lagi covid lagi susah gitu. Ya udah saya bilang kebetulan bidangnya itu adalah arsitek gitu. Terus aku bilang sama dia, ya udah sok atuh mah, saya punya tanah ternyata yang belum saya garap gitu. Ada beberapa tanah di Jakarta yang belum saya gunakan gitu. Jadi ya udahlah iseng-iseng bikin rumah gitu, kayak gitu aja sebenarnya gitu. Awalnya juga nggak tahu kalau bakal rumahnya jadi sebesar itu. Berapa sih Kak budget yang dikeluarkan untuk rumah itu? Wah jadi nggak enak nih ngomongnya. Sebenarnya saya nggak, yang tahu sebenarnya orang keuangan saya, finance saya yang lebih tahu gitu. Ya berapa ya? Kalau luas tanahnya sih 300-an ya, 300 lebih. Terus luas bangunannya 1.100. Ya hitung aja lah sendiri. Tapi untuk investasi masa depan apa Iya. buat rumahnya sama sang istri nanti sih? Tadi gini sebelumnya aku sebenarnya aku belikan rumah buat ibu aku. Sebenarnya rumah itu hadir itu karena kakak aku yang pertama itu tinggal di area situ, Jakarta area distrik itu gitu. Terus aku belikan ibuku rumah sama bapak aku pada saat itu, dan rumahnya kan kecil ya, jadi sempet ibuku bukan ngeluh sih, cuman ngomong kecil banget ya tapi mahal gitu kan tahu kan lah rumah Jakarta pasti MM-an kan gitu. Jadi pada saat ini sebenarnya lebih fokus bikin kayak kenapa sangat lengkap fasilitasnya gitu, sampai besar sekali ruangannya, bangunannya juga besar, itu karena saya itu keluarga besar gitu. Jadi kalau banyak saudara keluarga yang datang, itu rumah yang kecil dulu yang ditempatin ibu saya atau sama bapak saya itu kekecilan, nggak muat untuk satu kampung gitu. Jadi akhirnya ya udah saya bikin rumah ini aja. Jadi kadang rumah ini sekarang saya nggak tempatin juga. Jadi makanya saya bilang ini iseng-iseng buatnya gitu. Jadi membagikan orang tua aja. Tapi suatu hari mungkin kalau misalnya istri saya mau tinggal di situ ya boleh juga gitu. Kalau dia suka di daerah itu nggak apa-apa sih. Gitu. Lokasinya di mana sih Mas? Ya di Jakarta, tepatnya nggak boleh dikasih tahu. Ya. Tadi ngebahas soal kan kakak sih di dunia bisnis nih. Nah terus buat menerapkan eksistensi gitu masih kayak biar fans-fansnya inget gitu gimana sih Kak? Kayak biar dilupakan gitu, gak takut dilupakan gitu sama fans. Ya paling gak enak kalau dilupakan ya. Makanya saya bilang tadi saya bersyukur 5 menit lagi aku selesaikan dulu. Dilupakan sih nggak tahu ya, aku sih sebenarnya orangnya tidak butuh validasi atau untuk harus diakuin seperti apapun gitu biar orang yang menilai. Aku prinsipnya seperti itu. Jadi pada saat memutuskan untuk itu, aku juga tahu orang akan datang dan pergi gitu. Makanya pada saat aku ulang tahun dan mereka tetap senantiasa berkomunikasi sama aku, juga senang gitu. Juga kemarin mau di Indonesia, aku keluar negeri kemanapun, banyak sekali ketemu dengan orang dan mereka masih ingat gitu sama aku gitu. Padahal aku udah 2 tahun 3 tahun ini nggak ngambil job sama sekali, baik itu yang
benar-benar di film atau di sinetron atau cuman sekedar untuk acara TV, aku benar-benar nggak ngambil gitu. Jadi aku senang aja, terus berbahagia sekali karena aku juga masih sering komunikasi gitu. Jadi di setengah kesibukan kalau misalnya ada fans atau yang ini datang ke my office di kantor aku juga harus selalu meluangkan waktu buat mereka gitu, hanya untuk sekedar bercengkrama atau berdiskusi seperti itu. Dan aku dan itu ya memang aku harus lakukan gitu, karena bukan karena mereka fans tapi mereka manusia gitu. Jadi aku bisa Kalau mempertahankan eksistensinya Kak Arsil sendiri gimana? Kayak mungkin masih update di Instagram, nggak akan ketinggalan, buat fans-fansnya juga nggak akan lupa gitu, dan masih memperhatikan Kak Adi gitu. Aku terus terang jarang update di medsos, terus terang jarang banget update di medsos. Jadi bisa lihat lah, kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali. Pokoknya yang paling sering itu Instagram, kayak aku gunakan buat untuk album sih ya. Jadi album sehari, jadi suatu hari nanti aku lihat, oh aku pernah kesini ya, aku pernah lakukan ini ya, aku pernah di sini ya, ini pada tanggal ini. Jadi kayak momen aja, buat momen-momen aja seperti itu. Kalau update sih aku nggak terlalu update di medsos, tapi nanti aku usahakan, mohon maaf sebelumnya karena tidak aktif di media sosial. Kak, sorry, kamu sebelumnya udah pernah ketemu Ayah Ojek belum sih Kak? Sorry, sama Umi Kalsum, sorry nih Kak. Belum pernah. Belum pernah, tapi pengen ketemu atau gimana? Ada sih. Silaturahmi bareng gitu. Rahasia. Tapi ada tawaran ngunjungin ke warungnya nggak sih Kak? Kan baru ada buka warungnya Ayah Ojek. Sempat janjian sama Ayu. Tunggu aja. Kak, dia kan sempet deketin juga sama Boy. Hah? Dia sempet deket juga sama Boy, terus sekarang kayaknya kandas. Itu peluang buat kamu nggak sih untuk masuk? Waduh. Aku nggak ngikutin sebenarnya masalah percintaan seseorang gitu. Jadi I don't care, aku nggak peduli. Soalnya meet and greet gimana Kak? Hah? Meet and greet sama fans itu soal acara ini meet and greet. Iya. Ya buat acara ini mereka udah 5 tahun sama aku, dan pas banget aku semalam udah mendarat di Indonesia. Terus aku lagi ngurus bisnis expand ke 3 negara, di Brunei, Malaysia, sama Singapura. Bisnis aku sampai expand ke sana dan mendarat, terus aku sempatkan untuk ketemu sama mereka. Oke? Nanti lagi Kak. Oke. Halo semuanya. Halo pemirsa. Sorry. Halo pemirsa Insert semuanya, ini udah di dalam acaranya. Kita udah meet and greet juga. Kita ketemu sama semuanya. Tuh mereka udah bareng tuh udah 5 tahun. Ini ada, halo Bu Norma. Ini yang paling muda. Tapi jiwanya muda. Iya, memang makanya saya bilang yang paling jiwanya paling muda. Ini ada temennya nih, halo. Iya. Halo. Apa sih yang disukai dari Kak Andi Arsil sendiri? Motivasinya saya suka. Motivasinya. Apa yang paling disukai sama Kak Andi dan dia masih menjadi fans sampai sekarang gitu? Dia baik, rendah hati, dan sayang kepada fans semua. Oke. Nah kangen gak sih untuk ngelihat Kak Andi tuh lagi layar kaca lagi gitu kan? Udah lama nih ya, udah 3 tahunan lah ya gak ada di layar kaca gitu. Kangen. Pengen lihat aktingnya lagi. Apa yang paling dikangenin dari Kak Andi sendiri? Aktingnya mungkin. Ya aktingnya ya suka aja. Sweet banget. Oke, siap. Terima kasih. Mbak Norma, ya kita mau cari yang lain tuh, siapa tuh? Tuh. Ini sini. Ayo kenalin namanya siapa? Nama saya Fani. Bukan. Pani. Kok apa Fani? Oke. Apa sih yang paling disukain sama Kak Andi dan masih setia ngefans sampai sekarang? Banyak sih ya kalau yang disukain. Cuma Kak Arsil ini punya value sendiri sih buat saya gitu dibandingin dengan artis-artis yang lain. Mungkin kalau aktor yang lain tuh hanya mengunggulkan mungkin dari segi appearance atau acting skillnya. Tapi kalau Kak Arsil sendiri ini punya value yang lain lebih daripada itu, gitu sih. Apa sih yang membuat Kak Andi Arsil sendiri patut untuk dicintai sama fans-fansnya gitu sayang? Oh jelas sih, harus itu kayaknya. Karena ya itu pertama sayang sama fansnya, of course ya. Jarang ada aktor yang mau approach sama fansnya sendiri gitu.
Eh, dan juga dia banyak ngasih motivasi dan semangat sih buat kita semua gitu. Banget, banget. Jangankan di sinetron ya, mungkin dari sosmednya juga udah jarang update. Gitu. Iya. Untuk selalu update ya dia. Banget, banget, banget. Oke, Iya. nah kalau misalnya Rani sendiri nanti mulai nyaman sama bisnis dan dia vakum dari dunia entertain, bakal sedih nggak sih kira-kira? Kalau sedih sih ya, cuma kan karena kita fans ya, sayang banget jadi pasti selalu support sih apa yang dilakukan oleh Kak Arsyil sendiri. Oke pemirsa Insert semuanya, terima kasih udah ngikutin hari ini dan terima kasih juga buat kalian semua. Say dong, dadah semuanya buat pemirsa Insert. Wih dikasih love loh. Kalau aku kasih A. Cut. Bye bye.